Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Arafah, mata'allahu iyyakum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji serta syukur kepada Allah. Salawat serta salam untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala pada halaman 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibati. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Terjemah Al-Quran versi Departemen Agama kurang lebih seperti itu. Namun Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menjelaskan wahiya amatun lidzawati wal af'ali kama dalla alaihi lafzuha. Perjodohan baik dengan baik, buruk dengan buruk itu bersifat umum, benda maupun perilaku atau perbuatan, sebagaimana redaksi dari firman Allah tersebut. Wa qad tajtami'u fi shakhsin wahidin madaka tayyibin wa khubsin. Kadang pada diri seseorang itu terkumpul dua materi baik dan buruk. Fayasduru anhu ma yunasibu kullan minhuma. Maka lahirlah dari orang tersebut perbuatan yang mensesuai masing-masing dari dua materi tadi. Min khairin wa syarrin, baik materi baik maupun materi yang buruk. Jadi kalau yang mendominasi adalah sisi baik, maka terlihat perbuatannya, ucapannya pun juga baik. Tapi kalau umpama gawiannya buruk, ucapannya pun juga negatif, itu menandakan sisi buruk di dalam dirinya sedang mengendalikan. Jadi terlihat bahwa kebaikan dan keburukan di dalam diri seseorang itu saling tarik menarik, dan itu dapat dilihat dari cerminan. Thumma in aradallahu ta'ala bihi khairan tahharahu min maddati khubsihi. Nah, kemudian jika Allah menghendaki terhadapnya kebaikan yang murni, maka apa yang terjadi terhadap sisi buruk di dalam dirinya, tahharahu, Allah sucikan dia, min maddati khubsihi, dari materi yang kotor. Jika Allah menghendaki. Dengan cara apa? Biilhamihi al-khairah, dengan cara Allah ilhamkan kepadanya kebaikan. Jadi Allah kuatkan sisi baik yang ada dalam dirinya. Makanya berdoa kita kepada Allah.
Wa a'dhamuhu, ilham kebaikan yang dari Allah itu nang paling ganal itu adalah at-taubatun nasuh. Allah berikan taubat nasuha. Allah berikan taubat nasuha. Itu salah satu cara Allah hendak menghapuskan kejelekan yang ada dalam diri seseorang. Allah ilhamkan kebaikan. Di antara kebaikan bahkan yang paling besar, kebaikan yang Allah ilhamkan itu Allah berikan kesadaran bertaubat yang sejati. Warubbama, dan mungkin juga sallatu alaihi min asnafil masaibi, mungkin juga dengan cara kepuhunan bahasa kita ini. Allah kuasakan atasnya, Allah timpakan atasnya dari berbagai musibah. Limbah kena batunya hanya beringat, limbah kena batunya hanya beringat. Ini menandakan tidak jarang musibah itu sebenarnya kebaikan. Karena tidak sedikit orang sadar gara-gara limbah sudah kena musibah. Jadi tidak jarang musibah itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah, supaya sadar juga. Mungkin dengan cara halus, dengan cara lembut sudah juga Allah ingatkan, tapi terlalu keras hatinya. Jadi Allah ini kada musibah dibariakan hanya inya sadar, lalu Allah titipkanlah musibah. Perumpamaannya pernah ulun sampaikan. Orang tua tinggal di lantai atas gedung lantai 10. Anaknya sedang bermain di bawah. Terlalu asik bermain, lupa dengan makan, dan berpotensi membuat anak itu kedepannya mudah sakit. Dipanggil oleh orang tua dari atas, kada mendengar. Dikeraskan sedikit suara, kada mendengar juga, karena terlalu asik. Jangankan jauh nang parak aja wayah ini kekanakan kita di kiau bila asik bukulai HP. Meragang dulu hati kita mengiau hanya disahutnya. Maka supaya menoleh ke atas, kadang-kadang harus dengan kerikil digugurkan ke atas, karena sakit memang, tapi menoleh ke atas. Jadi tidak jarang musibah itu mesti kita pandang bentuk kasih sayang Allah dengan kita. Jaka kadang kaya itu kada ingat-ingat kita ini. Wa anwa'il balaya, dan berbagai cobaan. Jadi Allah timpakan beragam musibah dan berbagai cobaan. Makana mutahhiran lahu min maddati khubthi, sesuatu yang menjadi pembersih untuknya dari materi jahat atau busuk yang ada di dalam dirinya. Wa in kariha dzalika, sekalipun yang bersangkutan pasti tidak suka dengan musibah itu, pasti tidak suka. Ibarat pil atau obat itu pahit, tapi mun kada mau menerima pahit, maka tidak akan sembuh. Lantaran yang pahit itu juga lalu merasakan kesembuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ujar Allah, atau barangkali kamu tidak menyukai
atau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu yang lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, sebaliknya bisa jadi engkau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk dan jahat untuk kamu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Abbas berboncengan di belakang Nabi, ya gulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Di antaranya, i'lam anna sabra ala ma takrahu, anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira wa anna nasra ma'as sabr. Wahai anak muda, ujar Nabi, ketahuilah di dalam kesabaran menghadapi sesuatu yang tidak engkau sukai, sesungguhnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Maka bila kita memandang kebaikan yang Allah siapkan di balik apa yang tidak kita sukai, maka apa yang kada kita sukai akan lebih mudah kita hadapi. Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin, beliau menceritakan, wa kana salihuna yafrahuna bil marad wa yafrahuna bis syiddah wa yafrahuna bil faqr. Adalah para orang saleh dahulu, bilanya garing mereka gembira, bilanya dapat cobaan, ujian mereka senang, bahkan bila jatuh miskin mereka tidak sedih. Apa yang membuat mereka mampu menata hati? Dijelaskan oleh Imam Abu Laith, karena mereka memandang di antara hikmah orang sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi yang dipandangnya itu dosa berguguran. Bahkan dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah hadis, jika seorang hamba itu penuh dengan dosa, lalu Allah hendak menghabiskan dosanya sebelum ajal tiba, maka Allah titipkan penyakit menggorogoti awaknya sampai dosanya tuh habis, meninggal. Jadi habis dosanya, cuman syaratnya sebuting sabar. Tapi bila kada sabar, maka tidak ada dosa yang rontok, malah menambah dosa. Itu salah satu cara Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya, ditimpakannya penyakit di awak, apalagi penyakit membawa ke umur. Orang beriman yang tahu akan hadis tersebut ketika sakit garing di akhir usianya, itu akan merupakan menjadi kabar gembira. Dia bersabar, dengan sabar itu penyakit itu merontokkan satu persatu dosa-dosa di masa lalu. Lalu dengan musibah, dengan cobaan, mereka gembira karena mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minad dzunubi dzunuban la tukaffiruha as-salat wala as-shaum wala al-hajj wal jihad fi sabilillah wa tukaffiruha al-mu'natu fi talabil ma'isha. Ada Nabi banyak dosa yang tidak dihapus dan tidak terhapus oleh sholat, oleh puasa, bahkan oleh ibadah haji, bahkan oleh jihad di jalan Allah. Ada dosa yang kada kau terhapus oleh amal ibadah tersebut. Penghapusnya khusus. Apa penghapusnya? Susah payah banting tulang menafkahi anak ini di rumah. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan,
Bila mana Allah telah menetapkan untuk seorang hamba derajat di tingkat yang Allah kehendaki, lalu si hamba itu tidak mampu menggapainya dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah, kada mampunya mencapai derajat tersebut, tapi Allah menghendaki, maka Allah titipkanlah musibah pada badannya, pada hartanya, pada keluarganya, lalu inya bersabar. Mbahnya bersabar itu, kesabaran itulah yang mengangkat dan menghantarkannya ke tingkat derajat nang Allah kehendaki. Mun memandang nang itu, maka penyakit itu merupakan keberkahan, musibah merupakan kebaikan. Amunnya tahu ilmunya, munnya kada tahu kada sabar, maka sudah gugur ketimpa tangga pulang. Mun kada tahu ilmunya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya berbaik sangka kepada Allah. Kita kalau hidup ini selalu berbaik sangka kepada Allah, insya Allah hidup itu selalu indah. Apalagi ada hadis Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya fal-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya bukan manusia yang paling banyak dosanya, tapi manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Para nabi, kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Berarti kalau Allah menitipkan ujian cukup berat buat kita, maka husnuzonnya adalah Allah memadahkan level kita itu bukan lagi level yang biasa. Kenapa? Karena beratnya ujian menunjukkan tingkatan seseorang. Mau bang anak SMA dikasih soal ujian level anak SD, kenapa? Bilanya diberikan ujian soal-soalnya itu yang layak untuk anak-anak yang sudah duduk di bangku kuliah, berarti sebuah pengakuan Anda bukan lagi selevel anak SD, Anda bukan lagi selevel anak SMP maupun SMA. Walaupun Anda tidak sekolah, tapi tingkatan Anda sudah selevel mahasiswa. Nabi juga bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Bila mana Allah telah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian. Mun memandang begitu, insyaallah apa yang Allah firmankan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu pahit, tapi ternyata di balik semua itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Itu bila Allah kehendaki. Manusia yang di dirinya ada dua sisi tadi, sisi baik ada, sisi buruk ada. Bila Allah menghendaki orang itu mendapatkan kebaikan, Allah ilhamkan kebaikan. Jadi Allah ilhamkan kebaikan. Apa bentuk kebaikannya itu? Bisa jadi Allah buka pintu hatinya untuk taubatan nasuha, atau bisa jadi dengan cara Allah tuyuki musibah supaya inya itu tegantar hatinya. Bisa jadi nanti itu beruntun belum selesai musibah nang sebuting nyambung lagi nang berikutnya, belum lagi selesai nyambung lagi. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan. Wa illam yurid bihi khaira. Tapi bila Allah pang kada menghendaki terhadap orang yang ada dua sisi dalam dirinya, sisi baik, sisi buruk tadi, Allah kada menghendaki kebaikan, lam yuyassir lahu min dzalika syai'a. Allah tidak akan mudahkan sesuatu pun dari yang tersebut tadi. Taubat kada, malah dilanjurkan hidupnya semakin
mewah, hidup yang semakin nyaman. Makanya ujar para ulama, salah satu siksa Allah yang Allah segerakan di dunia buat orang yang durhaka terhadap Allah, salah satu siksa yang Allah segerakan adalah Allah tambahi nikmat bagi lawan inya. Jangan merasa euforia, jangan merasa heboh. Makin durhaka kepada Allah, usaha makin lancar. Makin durhaka kepada Allah, aset makin bertambah. Makin durhaka kepada Allah, makin karir melesat, meroket tinggi. Kalau orang-orang yang arif billah, mereka menyadari itu siksa Allah yang Allah segerakan di dunia. Siksa Allah. Nuntut ilmu dan ketujuan. Ujar Imam Al-Ghazali, man izdada ilman wa lam yazdad minallahi huda lam yazdad minallahi illa huda. Ilmunya makin bertambah tapi kelakuannya tambah parah. Itu sebenarnya bukan semakin dekat kepada Allah dengan ilmu yang banyak, tapi itu pertanda semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi merasa diri kita ini. Jadi kalau umpama Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap orang yang punya dua sisi baik dan buruk dalam dirinya, Allah biarkan. Kadang Allah ilhamkan kebaikan, Allah biarkannya kadang bertaubat. Kemudian malah Allah jauhkan dari ujian dan cobaan. Allah tambahi nyaman hidupnya. Hatta yalqahu yaumal qiyamati, hingga orang tersebut berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat. Wa fihi al-maddatani, dan saat dia berjumpa dengan Allah, dua sisi atau dua materi baik dan buruk itu masih ada di dalam dirinya. Ujar kita tabawa mati. Tabawa mati. Mun Allah kadang menghendaki kebaikan, tabawa mati apa? Nah lalu imbah terbawa mati nasibnya nang kayak apa? Summa in ghalabat tayyibuhu. Kemudian imbah sudah terbawa mati, kalau lebih banyak sisi baiknya, ghafaralahu, maka Allah ampuni untuknya. Wa tajawaza anhu, dan Allah maafkan dari kesalahannya. Bisa syafaatin atau ghairiha, dengan sebab syafaat atau dengan sebab yang lainnya. Insya'a, jika Allah menghendaki, la hajara alaihi, maka jika Allah menghendaki, Allah tidak menimpakan dosa atasnya. La isma, la hajara, la isma alaihi. Itu bagi orang yang taubat kada, hidupnya tempat nyaman, lalu terbawa mati. Nah maka kalau umpama sisi baiknya lebih banyak, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahannya, baik dengan pertolongan atau syafaat atau dengan cara lain yang Allah menghendakinya. Sedangkan dosa-dosanya Allah anggap tidak ada. Wa'lam aidan, ketahui juga, anna man tamahadat fihi madatul khubsi, orang yang murni pada dirinya materi yang busuk. Jadi kita murni di dalam dirinya itu materi yang jahat aja ada. Faqad tubi'a 'alal akhlaqi sayyi'atil madhumati, maka dia ditabiatkan di atas akhlak-akhlak buruk yang tercela. Jadi bila di dalam dirinya tuh nang sisi nang negatif, tidak ada sama sekali sisi positifnya, maka dia akan ditabiatkan. Artinya Allah akan menjadikannya memiliki tabiat akhlak yang buruk dan lagi tercela. Allati la matma'a fi tabaduliha
fi tabattuliha nang tidak ada harapan berganti. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam biqaulihi, dan kepada hal yang demikian telah mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sabdanya. Apa ujar Nabi? Idza huddista anna jabalan zala an makanihi fasaddiq. Bila nyepian dikisahkan orang bahwa ada sebuah gunung yang hilang dari tempatnya, fasaddiq, percayai jangan. Wa idza huddista anna rajulan zala an khuluqihi fala tusaddiq. Tapi tidak kalau ada orang berkisah bahwa seseorang itu telah berubah dari akhlak buruknya, fala tusaddiq. Itu nang ujar orang tua kita bahari, ngalih membuang batu di pelataran, ngalih membuang perilaku kalau sudah menjadi dasar dalam batinnya, nang itu sudah. Kalau masih ada sisi baik itu masih ada harapan. Nang sulit hampir tidak ada harapan lagi kalau di dalam dirinya itu murni keburukannya. Nang itu nang ujar Nabi, idza huddista anna jabalan, jika engkau diceritakan orang bahwasanya sebuah gunung telah hilang dari tempatnya, fasaddiq, masih bisa dipercayai. Wa idza huddista anna rajulan, tapi jika engkau diceritakan orang bahwa ada seseorang yang telah hilang, maksudnya yang telah berubah dari akhlaknya yang buruk, fala tusaddiq, ada kau dipercaya, sudah menjadi dasar. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat lagi, idza sami'tum bi jabalin zala an makanihi fasaddiqu, apabila pian-pian mendengar sebuah gunung hilang dari tempatnya, silahkan percayai. Tapi wa idza sami'tum bi rajulin zala khuluquhu fala tusaddiqu, tapi bila pian mendengar seseorang akhlak buruknya itu hilang begitu saja, fala tusaddiqu, ada kawa dipercaya, jangan dipercaya, jangan ditanggung. Fa innahu yasiru ila ma jubila alaihi, karena sesungguhnya ia akan menjadi kepada apa yang memang sudah Allah tabiatkan dalam hatinya. Bahkan kayak apa tadi? Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Jangan juga putus asa. Karena putus asa, apalagi membuat orang putus asa, adalah dosa besar. Tetap berdoa kepada Allah. Karena ujar Nabi, tidak ada yang mampu menolak qada kecuali hanya doa. Maka doa berhebat. Ada seorang ibu sudah putus asa mengasuh anak perempuannya, sampai setiap kali bepander itu kalau terkesah anak perempuannya itu selalu kata-kata yang kada nyaman didengar, sumpah serapah, saking putus asanya. Lalu seorang bijak mengatakan, seburuk-buruk anak perempuan itu anak kandung pian, darah daging pian. Kalau pian sudah merasa bebuihan, untung sudah memadai, masih ada harapan, doakan. Dan doa yang baik-baik, sebab mendoakan yang kada baik tidak ada untungnya. Kita masih punya Allah yang muqallibal qulub, wahai yang maha kuasa membolak-balikan hati. Ampih sidin imbah dipadahi seseorang. Setelah ampih itu 10 tahun lebih berikut kemudian, ternyata anak bebinan itu menolakkan haji, menolakkan umrah berkali-kali. Itulah doa dahsyatnya. Maka bila melihat kita hal kada baik, ya kalau kita tidak mampu mengubahnya, setidaknya kita masih bisa untuk memohon kepada Allah, berdoa. Dan tidak ada pernah ada kebaikan di balik doa yang buruk. Doa
doakan nang baik-baik aja. Wa sanaduhu sahihun, sanadnya sahih. Wa kaunu Zuhri rawiyahu an Abi Darda'i, adapun Az-Zuhri sebagai periwayatnya dari Abu Darda. Memang riwayat Az-Zuhri itu kalau dari Abu Darda itu lemah, tapi ujar Ibnu Hajar Al-Haytami majburun bisyawahidihi, sudah tertutupi dengan riwayat-riwayat lain yang memberikan kesaksian bahwa riwayat Az-Zuhri ini bukanlah riwayat yang dhaif. Kahabaril Askari, seperti riwayat Al-Askari yang redaksinya bunyi begini: inna mughayyiral khuluqi ka mughayyiril khalqi. Sesungguhnya orang yang mengubah perilaku itu sama dengan mengubah penciptaan. Ada bahasanya, lahir laki-laki ubah jadi pemilihan nyaman lah. Walaupun kawabian ngalihnya luar biasa, terutama biaya, harus berkali-kali operasi plastik. Innaka la tastati'u an tughayyira khulqahu hatta tughayyira khalqahu. Sesungguhnya engkau tidak mampu mengubah perilakunya sehingga engkau mampu mengubah penciptaannya. Lalu ujar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa minal ahaditsil waridati fi sayyi'il khuluqi, dan di antara hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang buruk. Apa ujar Nabi? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang buruk itu adamul falah, tanda tidak ada keberuntungan atau sial. Syu'mun itu sial, kesialan. Banyak orang kan minta amalan sama Tuhan Guru, amalan membuang sial, berusaha di kampung nangka kayak itu juga. Ada orang membawa betulakan 4 jua, tulak membawa baju, budik malah membawa utang pulang. Biar ini penyialan benar hidup. Anu mintakan lawan Tuhan Guru tu nak minta buangnya kan sial. Dari hadis ini kita tahu nang sial itu adalah nang perlu kita ubah kelakuan kita. Nang buruk itu nang olah sial. Kadanya nang ngaran bang penggaringan ngaran itu sial atau ketuaan, ketinggian aksara penggaringan, bukan itunya. Pian nang kurang mendidik. Lalu nakalnya, tidak ada istilah nakal. Yang ada itu adalah anak-anak itu perlu perhatian khusus. Jangan disambat nakal. Ulun di sekolahan, di pondok itu guru-guru ulun ingatkan, tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu adalah anak-anak yang butuh perhatian khusus, berbeda dari yang lain. Mungkin karena orang tuanya di rumah kurang memberikan perhatian. Dan semua anak itu pintar, cuman kita melajarinya kada pas kena pintarnya. Ada yang pintarnya di otak kanan, visual. Ada yang pintarnya di otak kiri, berpikir. Kita melajari materinya kada pas lawan bakatnya, yang lambat. Maka seorang guru harus paham, apalagi orang tua. Ini anakku ini bakatnya di mana, minatnya nang kayak apa. Kawa menyinkronkan dua itu, minatnya pas, bakatnya iya, grafiknya cepat tuh naik, dilajari lakas. Ya jadi orang multi talenta tadi. Tapi lain bakatnya kita kasih, lalu kada sabar, ia langsung mencap, pembabal pada nyawa ini. Maka kita nang mencap itu nang salah. Berdakwah pun juga sama.
dengan cara tertentu belum ada kelihatan hasil, ubah caranya, bukan objek dakwahnya yang kita mamai. Terbikin dari apa hatinya wani keras selalu. Berarti kita nang kada sabar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, su'ul khuluqi syukmun. Itu barisnya salah pun orang tuh. Su'ul khuluqu. Nang betulnya su'ul khuluqi syukmun. Itu riwayat rawahu Ibnu Shahin fil Afrad an Ibnu Umar. Periwayatnya Ibnu Shahin di dalam Al-Afrad dari Abdullah bin Umar. Jadi nyatakan tuh mun hidup kita pina sialnya terus apa yuk? Mandi membuang sial tidak, mandi membuang sial tidak. Akhlak nang kada baik nang dalam diri kita. Perhatiankah nang jahat lawan orang? Atau hati kita kah belum tumbuh sifat kasih sayang terhadap orang? Jadi kita tuh pemburunan pada lawan orang. Melihat orang kesusahan, kada lalu sedikit hati malas. Itu termasuk sial, itu yang menyebabkan hidup kita sial. Jadi kada perlu pian berganti ngaran udah ni jara anunya, hitungannya aksaranya kada pas. Tak kena puasa terus hitungannya. Ya ada orang juga ilmu kayak itu pian. Ulun dilajari ya, tapi ulun kada hendak kepada bisa. Nya sudah temulai karena nya kan di aksara ada nama hubungkan dengan rukun Islam 5 perkara. Jadi ada yang menghitung semua huruf, ada yang menghitung huruf-huruf hidup aja. Limbah itu diakumulasi melajari ngerti, menggambarkan aja. Lalu diakumulasinya, hitungannya umpama 41, 42 kurang 5 berapa terakhir? 2 aja. 2 tak kenapa? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah aja tumbang-tumbaliknya berusaha, gak kayak itu juga hasilnya. Jadi sugesti pulang jadinya. Apalagi itu kena 3, nah puasanya banyak maharit hidupnya mah. Karena hendak mencari jodoh pulang, itu pulang jadi andalan dia. Ngaran bebininya guru nah, ini ngaran guru ini ngaran bebininya ini hitung akan bang cocok ya kau ini nyaman kau ini hidup lawan pasangan ulun ini. Amun dasar koler baca hari sakit juga ya, biar hitungannya nyaman. Kena bisi anak pulang sikong, kayak itu pulang bata tarusan. Su'ul khuluqi syu'mun. Nang sial itu penyebabnya adalah akhlak nang kada baik. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, di antaranya lagi tentang akhlak yang buruk. Sabda Nabi, su'ul khuluqi syu'mun wa syirarukum aswa'ukum khuluqa. Akhlak yang buruk itu adalah kesialan, dan seburuk-buruk kamu nang paling buruk akhlaknya. Hadis rawahul Khatib an Aisyah. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, su'ul khuluqi yufsidul amala. Akhlak yang buruk itu merusak gawian. Kama yufsidul khillu al-asala, sebagaimana cuka merusak madu. Gawian itu rusak jadinya gara-gara akhlak kada baik. Baik inya seorang, mun sudah akhlak kada baik, gawian itu kada ada bagusnya. Ukurankah dikuranginya, meterankah dihandapinya. Namun sudah akhlak kada baik itu jangan harap ada kualitas dari kerja gawian yang lakukan. Kama yufsidul khillu al-asala, sebagaimana cuka akan merusak madu. Rawahul Harisu, riwayat Al-Haris wal Hakimu fil Kuna an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa minha, dan di antaranya lagi qauluhu sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in taubatan.
Untuk setiap sesuatu itu ada taubatnya. Dosa apa aja ada taubatnya. Illa sahiba su'il khuluqi, kecuali orang yang memiliki akhlak yang buruk. Fa innahu la yatubu min dambin, maka sesungguhnya ia tidaklah bertaubat dari sebuah dosa illa waqa'a fi asyarra minhu, melainkan terjatuh pada dosa yang lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi dosa yang digawinya bila sudah memang kesalahannya itu didasari akhlak yang kada bagus. Rawahul Khatib an Aisyah. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ma min dhanbin illa walahu 'indallahi taubatun. Tidak ada satu dosa pun melainkan untuknya di sisi Allah itu masih ada taubat. Illa sayyi'al khuluqi, kecuali orang yang akhlaknya kada baik. Fa innahu la yatubu min dhanbihi, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa bertaubat dari dosanya illa raja'a, melainkan ia kembali ila ma huwa asyarra minhu, ila ma huwa asyarru minhu, kepada sesuatu yang lebih parah dari kesalahan sebelumnya. Bahkan kayak apa? Perbaiki akhlak dulu. Mun akhlak kada dibaiki hendak bertaubat, itu tambah parah kita. Akhlak dulu diperbaiki. Rawahu Ibnu Sabuni fil arba'in an Aisyah. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, di antaranya lagi sabda Nabi, asyu'mu su'ul khuluqi, kesialan itu adalah akhlak yang buruk. Riwayat rawahu Ahmad wa ghairuhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, lau kana su'ul khuluqi rajulan yamshi, ujar Nabi, jakanya tu akhlak nang buruk itu babanda manusia nang berjalan. Jaka babanda adalah manusia nang berjalan, lakana rajula su'in umaliwar, jeleknya luar biasa. Wa inna Allah lam yakhluqni fahisha, dan Allah tidak menciptakan aku sebagai orang yang fahish. Apa fahish? Bapander carobok, itu fahish. Aku tidak diciptakan oleh Allah suka berbicara yang keji dan jorok. Cuman kadang-kadang nang itu nang rami biar baca kitab salah barisnya, tapi materinya yang itu nang banyak aja nang suka biar. Padahal ujar Nabi, innallaha lam yakhluqni fahisha, Allah tidak menciptakan aku sebagai orang yang fahish. Porno wicara. Rawahul Kharaiti fi masawi'il akhlaqi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita habiskan sedikit lagi. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, dan di antaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsa, orang yang akhlaknya itu buruk nang tersiksa pertama kali dirinya seorang. Bila orang tu akhlaknya kada baik, inya seorang nang tersiksa. Wa man kathura hammuhu saqima badanu, barang siapa nang banyak pikiran, maka jatuh sakitlah tubuhnya. Makanya jangan tapi banyak pikiran dia, bawa happy aja, apalagi kita nang sudah berumur. Kadang-kadang urusan kekanakan di rumah kada singgawian umpa atau mut memikirkan juga, padahal dipikirkan bihimat ya kada ada juga gawian. Kadang-kadang melihat kekanakan salah paham laki bini nang kuitan nang memandang di hati, padahal banyak pikiran itu menyebabkan mudah sakit. Wa man lahar rijala dhahabat karamatuhu, barang siapa yang suka mencela atau mencaci orang-orang yang mulia, dhahabat karamatuhu, hilang kemuliaannya. Orang tu sing baikan sudah kita sambat, maka kemuliaan yang ada di diri kita Allah cabut, bukan kemuliaan orang yang kita cela. Kita nak mencela, kemuliaan di diri kita nak Allah cabut. Wasaqatat muru'atuhu, dan jatuhlah kehormatannya.
Rawahul Harits wa Ibnu Sunni wa Abu Nu'aimin fi Tibbi. Hati-hati kita, termasuk contoh konkret. Kalaupun banyak hal kita mungkin kada sependapat, tapi tidak boleh kita mencela wakil presiden kita. Jangan dicela, apalagi jadi meme. Kalaupun ada hal-hal kita kada sependapat, kada sepaham dengan sikap beliau, umpama kada boleh kita cela. Maka dengan mencela itu hanya menunjukkan kualitas diri kita, bahwa kita tidak ada artinya, dan kemuliaan yang Allah berikan tadinya ke kita Allah cabut. Wa minha qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, dan diantaranya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakati, tidak akan masuk surga orang nang perhatian jahat, perhatian buruk tu kada masuk surganya Allah. Rawahu Tirmizi wal Baihaqi an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmizi dan Baihaqi dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi masih di hati itu ada perhatian buruk lawan orang lain, itu nama lagi masuk surga. Jadi Nabi, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakati. Al-malakah itu tabiat sebenarnya artinya. Bahasa Banjarnya perhatiannya buruk, perhatian jahat dan orang. Kalau sudah perhatian tu jahat dan orang, nang kayak apa aja orang tu baik, tatap nang kada baik nang dicarinya. Dasar perhatiannya sudah kada baik. Lihat orang dapat nikmat hiri, lihat orang kena musibah bapik tangan, hapus dia. Ada lalu sifat kasih sayang di dalam dirinya. Dan orang seperti itu tidak akan masuk surga. Dan itu dibuktikan sebuah hadis Nabi menceritakan seorang perempuan mengikat seekor kucing, diberi makannya kada, jakanya kada beri makan, dia cukup lapas biar dia bisa makan minum sorongan, tapi diikatnya sampai mati, masuk neraka. Ujar Nabi, kenapa? Dalam hatinya kada ada sifat rahmat, kada ada lalu maras, kada ada lalu kasihan. Nah, selesai tentang muqaddimah mu'allif. Nanti masuk kepada al-babul awwalu, bab pertama, an-nahyu 'anil ghibati wa syu'miha, larangan dari menggibah orang dan kesialan yang disebabkan oleh kebiasaan menggibah. Udah dosa, sial pula. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Umpama ada salah dan khilaf mohon dimaafkan, terutama jika ada tutur kata umum yang bukan pada tempatnya atau kurang sopan, kita halal minta jazah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi